الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Syukur alhamdulillah, kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam ini mempertemukan kita di kajian tadabbur Al-Qur'an kita, yang mudah-mudahan insyaallah kajian tadabbur Al-Qur'an ini menjadi amal saleh bagi kita semua pada malam ini insyaallah, dan juga sekaligus mudah-mudahan kajian ini menjadi penerang hati kita, sehingga dengan ayat-ayat Allah ini hidup kita lebih terarah, pola pikir kita lebih baik dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang istiqamah di atas manhajnya, istiqamah di atas sunnahnya, sampai kita bertemu dengan beliau insyaallah telaganya dan dipersatukan di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di surah Yunus ayat yang ke-45, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Dan di wa yawma yahsyuruhum, dan dia tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, mereka akan merasa seakan-akan mereka itu tidak pernah tinggal kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Ayat ini sekalian ini kembali menguraikan kepada kita apa yang akan dialami oleh kaum musyrikin
yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menolak keniscayaan hari kemudian. Dan juga kalau kita kaitkan dia kepada ayat kita sebelum ini, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Ini makna mereka di situ. Wa yauma yahsyuruhum. Jadi ayat ini kembali, kata para ulama kita, akan mengarahkan ya kita terhadap satu uraian akan apa yang dialami oleh orang-orang musyrik, yang sifat-sifat mereka ini telah kita baca ya di ayat-ayat yang sudah kita pelajari, di mana mereka satu tentunya mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menolak keniscayaan hari kemudian. Kemudian yang terakhir di kajian kita minggu lalu, mereka adalah orang-orang yang tidak menerima kebenaran Al-Quran. Jadi bagi mereka ini, bagaimana nanti mereka dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, itulah yang kembali akan dijelaskan di ayat yang ke-45 ini. Atau kata para ulama sekalian, ayat ini juga ya akan menguraikan situasi dan keadaan orang-orang musyrik itu, dan juga sekaligus sebagai satu isyarat, kata para ulama kita, bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh ayat yang kita pelajari terakhir di pertemuan yang lalu akan dapat terlihat jelas nanti oleh mereka. Itu mukaddimah sebelum kita menjelaskan kandungan ayat ini. Dan kata para ulama juga, ayat ini juga dapat dihubungkan dia ya dengan sikap mereka yang menolak kebenaran Al-Quran, seakan-akan di sini nanti akan dinyatakan bahwa walaupun siksaan yang telah dijanjikan oleh Allah lewat Al-Quran itu kepada mereka, belum mereka bisa tengok dan rasakan. Ya, tapi mereka tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa percaya diri. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti ya mereka akan betul-betul merasakan apa yang telah diancamkan Allah kepada mereka atas penolakan mereka terhadap Al-Quran tersebut. Begini sekalian komentar-komentar ulama kita yang hubungan ayat yang ke-45 ini dengan ayat-ayat kita yang lalu. Apapun hubungannya sekalian, ayat ini mengatakan ya bahwa wa yauma yahsyuruhum, Allah Subhanahu wa taala ya akan mengumpulkan mereka, orang-orang yang kita sudah sebutkan tadi perangai-perangainya, tentunya di padang mahsyar. Wa yauma yahsyuruhum. Karena itu kalimat mahsyar sekalian itu memang satu akar kata dengan yahsyuruhum. Jadi Allah akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Ketika itu, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka merasa seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya sesaat yang sangat singkat saja di siang hari pada masa duniawi.
Itu ya. Ka'allam yalbathu, ka'anik kap ini kata para ulama ditasbih. Jadi keadaan mereka tunankan di padang mahsyar, ya, mereka seakan-akan tidak pernah tinggal di dunia kecuali sesaat saja. Jadi ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya, sesaat yang sangat singkat saja di siang hari. Tentunya pada kehidupan duniawi mereka. Atau sebahagian ulama mengatakan illa sa'atan ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar, yaitu ketika mereka di dalam kubur. Jadi ada dua pendapat di sini. Ketika mereka di dalam kubur atau ketika mereka hidup di dunia. Itu ya. Jadi itu ketika mereka berada di padang mahsyar, ya, kehidupan-kehidupan yang kita sebutkan tadi itu bagi mereka itu seolah-olah sa'ah, hanya saat saja. Jadi ayat ini kata ulama sekaligus menjelaskan kepada kita hakikat dari kehidupan dunia. Seberapa lama pun orang hidup di dunia ini, sesenang apapun dia, atau sebaliknya, sesusah apapun orang hidup di dunia ini, bila nanti mereka sudah dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, ya, penderitaan yang kita rasakan lama di dunia ini, Pak, atau kesenangan yang memuaskan kita di dunia ini, itu ternyata setelah di akhirat kita rasakan seakan-akan sa'ah. Sa'ah di sini bukan 1 jam. Ya, sa'ah di sini bukan 1 jam. Tapi sa'ah di sini sesaat. Jadi sangat singkat. Illa sa'atan min nahar. Ya. Setengah hari pun tak sampai. Illa sa'atan min nahar. Lalu kata Allah, yata'arafuna bainahum. Ya, yata'arafuna bainahum. Jadi waktu yang singkat itu, ya, waktu yang singkat sesaat itu, mereka bagaikan hanya menggunakan waktunya hanya untuk sekedar saling berkenalan saja. Setelah itu, ya, setelah itu mereka sudah tidak memperhatikan kecuali diri mereka sendiri. Ini menunjukkan perbedaan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yata'arafuna bainahum. Kata ulama, ya'rifu ba'duhum ba'dha lakinnahu ghairu manfa'ah. Ya, lakinnahu ghairu manfa'ah. Mereka hanya sekedar berkenalan saja, tapi perkenalan itu perkenalan yang tidak ada manfaatnya. Semua itu tentunya seperti kita sebutkan tadi, bila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Jadi singkat. Kalau kita tengok ya ayat-ayat Al-Qur'an menceritakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar, ya, setelah mereka sampai di sana, Pak, ya, perasaan-perasaan mereka tentang kehidupan dunia itu, ya, menurut singkatnya itu berbeda-beda antara ucapan yang satu dengan yang lain. Di ayat lain ada Allah jelaskan bagi sebahagian orang ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dia menganggap kehidupan dunia itu yauman au ba'dha yaum. Jadi sehari atau setengah hari saja.
Nah, atau seperti di ayat kita nih, illa sa'ah atau asyiyatan au duhaha. Seperti di An-Nazi'at, lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Atau orang ketika sudah berada di padang mahsyar itu ya menganggap waktu dia hidup di dunia itu hanya sekadar waktu duha saja atau waktu pagi saja. Asyiyatan au duhaha. Kenapa ada perbedaan-perbedaan perasaan manusia di mahsyar tentang kehidupan mereka di akhirat? Kata ulama, ini li syiddati haulil al-qiyamah. Ini menunjukkan kedahsyatan ya hari kebangkitan tersebut. Antara satu dengan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ucapan-ucapan mereka dan perasaan-perasaan mereka ya karena kedahsyatan hari itu. Ya, kehidupan dunia itu ada yang menganggapnya cuma sehari saja, ada yang menganggapnya cuma sesaat saja, ada yang menganggapnya hanya waktu sore saja, ada yang menganggapnya hanya waktu duha saja. Jadi ringkas, Pak. Seukuran yata'arafuna bainahum. Seukuran bertatap wajah, berkenalan. Setelah itu selesai. Dan kita tidak tahu lagi seluk-beluk manusia. Baik. Tapi ini pula lah ya waktu yang akan dirasakan oleh manusia di mahsyar tentang singkatnya kehidupan dunia ini pula lah yang membuat kita saling sikat, saling sikut, ya. Ini pula lah yang membuat kita gontok-gontokan antara satu dengan yang lain, ya. Ini pula lah yang membuat kita mengerahkan segala kekuatan, tenaga, pikiran untuk meraihnya. Padahal setelah tiba di sana sekalian, semua ini ternyata hanya sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Baik. Setelah itu apa kata Allah? Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Ya. Sesungguhnya benar-benar ketika itu telah merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan pertemuan mereka dengan siksaan dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Jadi qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Maka sungguh merugilah mereka-mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Tentu pertemuan dengan Allah di sini, Pak. Pertemuan dengan wa'duhu wa wa'iduh, kata ulama. Wa'duhu wa wa'iduh. Kalau wa'duh berarti ganjaran. Kalau wa'iduh berarti siksanya. Jadi mereka yang mendustakan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan Allah atau siksaan-siksaan yang dijanjikan Allah, mereka dustakan ini ketika di dunianya, maka qad khasiru, merugilah mereka pada hari itu, wa ma kanu muhtadin, dan mereka ya tidak pernah menjadi orang-orang yang benar-benar diberi petunjuk. Ya, diberi petunjuk dalam artian tidak pernah dibimbing dan diantar oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebahagiaan. Wa ma kanu muhtadin. Potongan ayat nih, Pak. Wa ma kanu muhtadin. Ya,
kata para ulama, yang maknanya mereka tidak menjadi orang-orang yang diberi petunjuk, ya setelah menjelaskan ya di ayat sebelumnya tentang penustaan mereka, ini kata ulama memberi kesan bahwa di antara orang-orang yang mendustakan itu ya ada yang tidak berlanjut pendustaannya, ya ada yang tidak berlanjut pendustaannya sehingga mereka tidak termasuk dari apa yang dibicarakan oleh Allah mengalami kerugian, ya mengalami kerugian. Suara saya masih jelas, Pak? Jelas, Pak Syahrul? Jelas. Masih jelas. Masih jelas. Oke, baik. Nah, kadang netnya apa, Pak? Wifi-nya itu kadang-kadang hilang-hilang timbul dia. Turun naik, betul. Time. Jadi singkatnya sekalian, inilah dia apa kita bilang tadi di awal janji Allah Subhanahu wa taala atau keterangan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dialami mereka-mereka yang secara khusus tentunya orang-orang musyrik Mekah, ya, yang mendustakan Allah atau mendustakan keesaannya, mendustakan Al-Quran, dan tidak percaya kepada hari kebangkitan, ya, dan penolakan mereka ya terhadap janji, baik itu ganjaran atau kita katakan tadi berupa siksaan. Jadi qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Baik. Kemudian setelah ayat ini, Pak, apa kata Allah? Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum au natawaffayannak fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Kata Allah, dan sungguh pasti fa imma nuriyannak. Fa imma itu asalnya itu fa in dengan ma. Innya syartiyah. Itu syartiyah. Jadi jika kami, dan sungguh pasti, itu jawabannya. Dan sungguh pasti jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Rasul kami Muhammad, ya, sebahagian ba'dal ladzina iduhum, sebahagian dari janji kami kepada mereka. Atau kata Allah, au natawaffayannak, atau kami wafatkan engkau sebelum kami memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka. Jadi maknanya, jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari janji kami kepada mereka orang-orang yang membangkang itu, jadi maknanya pasti engkau akan melihatnya. Atau au natawaffayannak, kata Allah, atau kami wafatkan engkau ya sebelum engkau melihat apa yang telah kami janjikan kepada mereka berupa siksaan. Fa ilaina marji'uhum, engkau tengok atau tidak, maka semua mereka akan kembali kepada kami, kata Allah. Fa ilaina marji'uhum. Walau tetap bahwa sekalian kata ulama, ya, sekalipun ayat ini tidak menegaskan, ya, tidak menegaskan apakah mereka akan disiksa di dunia atau ya nanti di akhirat kelak, tapi kata para ulama, bila kita tengok kepada ayat-ayat yang lain,
sebelum wafatnya Nabi kita pun, ya, sebelum wafatnya Nabi kita pun, janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap para pembangkang-pembangkang agama itu dilihat dan ditengok oleh Nabi kita sendiri, Pak. Khususnya kalau kita bicara tentang orang-orang musyrik. Ya, sebagian dari yang telah dijanjikan Allah itu berupa siksa terhadap mereka itu sudah terjadi. Misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pindah, ya, dari Mekah menuju Madinah, ya, pernah Mekah itu mengalami kemarau yang sangat panjang sampai 7 tahun, ya, itu sampai 7 tahun. Itu satu, ya. Dan betul-betul mereka merasakan kesusahan yang sangat menyulitkan mereka saat itu. Sampai mereka datang kepada Nabi, mohon kepada Allah agar kemarau panjang itu diangkat oleh Allah dari mereka. Atau kata para ulama, termasuk dari janji Allah berupa siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir itu yang disaksikan oleh Nabi semasa hidupnya, yaitu kekalahan yang sangat menyakitkan mereka di peperangan Badar pada tahun 2 Hijriyah. Karena pada tahun itu terbunuhlah 70 tokoh-tokoh terkenal mereka. 70 orang. Sampai orang-orang musyrik itu dulu, ya, sampai orang-orang musyrik itu dulu kehilangan tokoh-tokohnya. Ini kata ulama sebahagian dari apa yang dijanjikan oleh Allah berupa siksaan terhadap orang-orang musyrik di masa hidup Nabi. Tapi ayat itu mengatakan, kata ulama, bahwa mau Allah perlihatkan siksa itu kepada mereka ketika di dunianya semasa hidup Muhammad, atau Allah wafatkan engkau sebelum engkau melihatnya, yang jelas apa kata Allah, fa ilaina marji'uhum, engkau tenang saja, semua mereka itu akan kembali kepada kami, kata Allah. Jadi kalau kita renungkan ayatnya sekalian, ini betul-betul menunjukkan bahwa apa yang kita sebutkan di atas tadi, ini penegasan dari Allah tentang perihal orang-orang musyrik nanti di akhirat. Fa ilaina marji'uhum. Maka semua mereka hanya akan kembali kepada kami. Baik, apa yang terjadi kalau sudah kembali kepada Allah? Tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, syahidun, akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Baik. Di sini sedikit sekalian ada yang perlu kita cermati, kata ulama, yaitu kalimat tsumma. Tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Jadi penutup ayat ini, kata para ulama kita, ini bukan dalam arti, ya, terjadinya sesuatu setelah sesuatu yang lain. Kenapa? Karena kalau diartikan dengan seperti itu, sekalian, summa di sini bila diartikan dia, ya, terjadinya sesuatu setelah sesuatu yang lain, ya, maka tentu akan banyak nanti orang memahami Allah itu baru mengetahui sesuatu itu kalau sudah terjadi. Ya, ke sana maksud dari summa. Ya, orang nanti akan menganggap summa kemudian ini
Ya, bila diartikan dia ya bahwa sesuatu terjadinya sesuatu setelah terjadinya sesuatu yang lain, ini menunjukkan nanti bila dipahami seperti itu bahwa Allah tuh baru mengetahui sesuatu setelah sesuatu terjadi, dan Maha Suci Allah dari itu tentunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, kesyahidannya ya terhadap sesuatu itu, Pak, itu tidak berkaitan kepada waktu sama sekali. Karena bagi Allah ilmunya, kekuasaannya, iradahnya, pengetahuannya itu tidak berkaitan kepada waktu. Bagi Allah itu sama. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi. Yang belum terjadi ini bagaimana dia akan terjadi nanti Allah tidak tahu. Ya, karena itu kata para ulama kita, sekalian, bahwa kemudian summa di dalam ayat ini mengandung makna peringkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Artinya apa? Siksa ukhrawi kata ulama lebih tinggi dan lebih pedih dibanding dengan siksa duniawi. Jadi ini summa ini merupakan satu perbandingan, Pak, bukan menunjukkan summa yaitu waktu. Jadi apa yang dialami berupa siksaan ya di dunia ini oleh orang-orang musyrik ya dengan summa ini menunjukkan bahwa siksa ukhrawi itu lebih tinggi dan lebih pedih akan mereka rasakan dibanding dengan siksa duniawi, dan siksa itu sendiri lebih mengerikan pada mereka ya di saat mereka hadir di hadapan Allah di akhirat. Itu lebih kurang sekalian komentar-komentar ulama kita dalam hal ini. Lalu apa kata Allah? Walikulli ummatin rasul. Ya, walikulli ummatin rasulun. Dan bagi tiap-tiap umat itu mereka mempunyai rasul. Ya, bagi tiap-tiap umat mereka mempunyai rasul. Kemudian kata Allah, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti. Lalu apabila telah datang rasul mereka kepada mereka, ya diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak akan dianiaya. Baik. Ayat ini dikomentari para ulama dengan berbagai macam pendapat. Walikulli ummatin rasulun. Bagi setiap umat pasti ada rasul. Cuman rasul yang disampaikan oleh Allah lewat ayat ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa rasul yang dimaksudkan ada pada setiap umat itu ya rasul yang menurut satu riwayat jumlah mereka 313. Ya. Tentu kalau kita ke sana ya, kalau kita ke pendapat pertama itu bahwa rasul yang dimaksudkan di sini adalah rasul utusan Allah yang membawa risalah, mempunyai kitab khusus sebagai kitab suci, ya. Nah, tentu akan kata sebagian ulama akan sulit kita menerimanya, sebab ya setelah kematian semua rasul ya termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, muncul ya umat-umat di sesudah kematiannya. Ya, muncul umat-umat sesudah kematiannya seperti kita nih adalah umat ya yang kita tidak berjumpa dengan seorang rasul pun kecuali ya apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itulah kebanyakan para ulama memahami Rasul di sini tidak mesti Rasul yang diutus oleh Allah, ya, pembawa wahyu yang mempunyai kitab suci. Tapi Rasul di sini bisa saja penyambung lidah dari Rasul yang telah diwafatkan oleh Allah. Ya, bisa kata ulama ke mereka yang kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali kulli ummatin rasulun. Bagi masing-masing umat itu ada rasul. Bisa rasul yang diutus oleh Allah membawa wahyu, membawa risalah kepada umat tersebut, atau orang-orang yang dipilih oleh Allah dari pengikut-pengikutnya, dari umat-umatnya yang akan menyambung ya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya. Ini yang lebih banyak dicenderungi oleh ulama makna dari wali kulli ummatin rasulun. Tapi apapun ya pendapat ulama dalam hal ini, apa kata Allah? Fa idza jaa rasuluhum. Ya, fa idza jaa rasuluhum, maka apabila telah tiba rasul-rasul mereka itu kepada mereka membawa kebenaran, membawa risalah, membawa nasihat, membawa tauhid, di situ barulah berlaku hukum Allah. Qudiya bainahum bil haq. Diputuskanlah oleh Allah ya di antara mereka dengan adil. Ayat ini kata ulama sekalian sama maknanya dengan satu ayat di surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, kami tidak akan ya menyiksa atau mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Baru ada siksaan dari Allah kepada satu umat apabila telah diutus kepada umat itu berupa rasul. Baik rasul yang membawa wahyu atau kita katakan tadi makna kedua penyambung risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh umat-umat pilihannya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan siksa siapapun sebelum kami utus kepada mereka seorang yang mengajak mereka kepada kebenaran. Baik, sebaliknya sekalian kata ulama, Allah Subhanahu wa taala ya akan tidak adil namanya kata kesesatan padahal belum ada yang diutus kepada mereka seorang yang menyampaikan kebenaran untuk menghindarkan mereka dari kesesatan itu. Dan tentu Maha Suci Allah dari sifat kezaliman sebagaimana yang telah dijelaskan di ayat yang lalu, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Allah itu tidak pernah menjalimi siapapun di antara manusia, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, kata Allah. Akan tetapi manusia itu sendirilah ya yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka ayat ini kata ulama sama dengan makna wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Bila sudah kami utus rasul itu, falamma fa idza ja'ahum rasulun. Bila sudah datang rasul mereka itu kepada mereka, ya diajak mereka kepada menyembah Allah, mengesahkannya, taat kepada hukum-hukumnya. Lalu muncul pembangkangan dari mereka sekalian ya terhadap risalah itu, terhadap ajakan para anbiya tersebut, barulah qudiya bainahum bil qist. Barulah diputuskan antara mereka dengan seadil-adilnya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah dianiaya sedikit pun.
Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Jadi sebesar apa pembangkangan mereka, penolakan mereka terhadap risalah yang dibawa oleh para rasul itu, ya maka seukuran itu pula lah mereka akan dihukum Allah. Yang jelas bil qisti, dengan seadil-adilnya. Wahum la yuzlamun, ya, dan mereka tidak akan ya dizalimi sedikit pun. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menyiksa satu kaum sebelum datang kepada mereka seorang ya yang membawa kepada mereka kebenaran. Taib. Dalam ayat ini juga lah kata para ulama sebagai penguat sekalian bahwa rasul yang dimaksudkan di wali kulli ummatir rasul ya menunjukkan rasul di sini dengan makna umum. Tidak mesti seorang rasul ya seperti jumlah yang 313 yang mereka membawa risalah kepada umatnya masing-masing dan membawa kitab suci. Tidak mesti, Pak. Tapi termasuk rasul di sini adalah dai-dai, para ulama, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang menyuruh kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu adalah rasul. Karena Allah mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, kata Allah. Sesungguhnya kami mengutus Muhammad ya dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa immin ummatin, kata Allah, illa khala fiha nadhir. Ya, kata Allah, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Tanpa menjelaskan bahwa pemberi peringatan itu berupa utusan Allah Subhanahu wa taala, ya rasul seperti rasul-rasul yang kita kenal. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi sekalian di ayat yang ke-48. Setelah kita tengok tadi betapa jelasnya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang musyrik itu secara khusus. Tapi apa kata Allah? Wa yaquluna. Mereka terus-menerus berkata, terus-menerus meminta. Apa kata mereka? Mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Kapan itu siksa-siksa yang kalian janjikan itu akan tiba? Kalau memang kalian ini adalah orang-orang yang benar dalam ucapan kalian. Nah, dan ini menunjukkan sekalian betapa kerasnya hati-hati mereka yang mendustakan Allah di masa lalu. Begitu tegasnya, begitu jelasnya ayat-ayat Allah tentang wa'duh, janji-janji berupa ganjarannya, atau wa'iduh, janji-janji berupa siksaannya kepada mereka, tapi justru mereka tantang para anbiya yang menyampaikan itu. Dengan ucapan mereka, wa yaqulun. Yaqulun ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalla 'ala istimrar. Menunjukkan terus-menerus, tak berhenti mereka yang mengejek para anbiya itu dengan mengatakan, mata hadzal wa'd. Kapan tuh janji-janji yang kalian sampaikan itu akan tiba? Ancaman-ancaman yang kalian ancamkan itu akan tiba. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu benar-benar ya jujur dalam ucapan-ucapan kalian. Baik, karena ini sifatnya celaan, Pak. Ya, karena ini sifatnya celaan. Bukan keingintahuan. Ya. Tapi ini sebagai semacam ejekan. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berupa ejekan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya mengatakan, "Qul," sampaikan ke mereka wahai Muhammad. Jawab pertanyaan mereka. Jawab ejekan-ejekan mereka. La amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sya Allah. Ya, katakan kepada mereka, ya, aku tidak mampu ya,
Aku tidak mampu menolak kemudaratan dan tidak pula mampu mendatangkan kemanfaatan untuk diriku. Ya. Jadi kalau aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri, dan begitu juga ya menolak kemudaratan dari diriku sendiri, apatah lagi ya manfaat atau menolak mudarat dari diri kalian atau orang lain. Ya. Nah, inilah bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita untuk menjawab pertanyaan yang berupa ejekan atau penistaan tadi. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a. Katakan ke mereka Muhammad bahwa untuk urusan itu bukan urusanku. Ya, itu urusan Allah. Aku tidak mampu menolak kemudaratan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan untuk diriku. Illa masya Allah, kecuali atau akan tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan berlaku. Maka apa kata Allah? Likulli ummatin ajal. Ya, likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada masa berakhirnya. Bagi setiap umat itu ada masa berakhirnya. Ada ajalnya. Ada masa berakhirnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, kata Allah. Dan apabila telah datang ajal-ajal mereka itu, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya walau sesaat. Baik. Penghujung ayat nih sekalian. Ya, penghujung ayat nih kata ulama bahwa ajaluhum di sini, Pak, ya secara lughah maknanya adalah masa berakhir. Ya, ajal itu maknanya adalah batas akhir dari sesuatu. Itu ajal. Ya, itu ajal. Jadi bisa dimaknakan usia, karena usia itu akan berakhir. Ya, bisa dimaknakan kegiatan atau bisa dimaknakan peristiwa. Itu makna ajal. Jadi kata ulama, ayat ini mengisyaratkan adanya hukum-hukum ya kemasyarakatan yang akan berlaku bagi masyarakat itu sendiri. Karena itu ayat Al-Quran inilah salah satunya, bahkan tidak kita katakan salah satunya, satu-satunya kitab ya, atau merupakan kitab pertama yang menginformasikan tentang hukum-hukum kemasyarakatan itu. Baik, apa salah satu hukum kemasyarakatan yang dimaksudkan oleh ulama kita? Yaitu jatuh bangunnya satu masyarakat atau satu negeri. Kalau kita kayak ini tadi, walikulli ummatin ajal. Ya, bagi masing-masing umat itu ada masa berakhirnya. Ya, ada masa berakhir. Dan terbukti kan? Ya, apa kata Allah di surah Al-Isra? Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, kata Allah. Betapa banyak umat atau masyarakat yang kami binasakan setelah Nuh. Ya, setelah Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira, kata Allah. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat dosa hambanya. Artinya apa? Pembinasaan dari kurun-kurun terdahulu itu atau generasi-generasi terdahulu itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Dan penyebabnya itu adalah dosa. Apa kata Allah? Wa tilqal qura ahlaknahum lamma zalamu.
ya, dan penduduk-penduduk negeri itu, kata Allah, telah kami binasakan mereka manakala mereka telah zalim, ya, wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami tetapkan waktu tertentu untuk kebinasaan mereka. Jadi walikulli ummatin ajal. Di ayat Al-Isra juga Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kata Allah, amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira, kata Allah. Dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan satu negeri, ya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, bila kami berkeinginan untuk membinasakan satu negeri, amarna mutrafiha, kami menyuruh orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa membangkang, fafasaqu fiha, mereka melakukan kefasikan-kefasikan di dalamnya, maka pada saat itu fahaqqa 'alaihil qaul, atau fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah atas mereka ketentuan Allah, yaitu pembinasaan. Ya. Jadi likulli ummatin ajal. Jadi kalau begitu ajal itu akan ada batasnya pada perorangan, ya. Ada batasnya pada perorangan, Pak. Dan juga ajal itu, ya, ada batas akhir bagi setiap generasi. Baik untuk perorangan, ya, atau untuk umat generasi, sekalian, apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum, bila sudah tiba datang ajal tersebut, fala yastakhiruna sa'ah, ya, mereka tidak akan bisa mengakhirkannya walau sesaat, wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak akan bisa mempercepatnya walau sesaat. Itu dia. Jadi bila ajal sudah tiba kepada seseorang, ya, kematiannya pun secara langsung akan tiba sekalian. Demikian juga umat. Ya, karena itulah ayat ini sekalian ancaman yang atau informasi yang sangat jelas kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka itu akan berakhir dengan kezalimannya sendiri. Dan saat mereka mendustakan Nabi, menolak risalahnya, menyekutukan Allah, menyembah berhala, ya, itulah semua penyebab-penyebab pembinasaan mereka. Dan itu dimulai dari peperangan Badar, ya, sampai kepada peperangan Tabuk, ya, tentu sebelum itu sampai kepada Fathu Mekah. Di Fathu Mekah itulah puncaknya, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunahkan semua keyakinan-keyakinan mereka, menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, ya, berhala-berhala yang mereka sembah, sehingga Mekah itu kembali kepada kepangkuan Islam yang dipimpin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah dulu saya kira sekalian ayat-ayat yang bisa kita renungkan pada malam ini, yang mudah-mudahan insyaallah bisa kita pahami secara baik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ya, mungkin ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. هذا سؤال سريع عن الآيات ولكل أمة رسولا. Naam. هذا إلى الآن أستاذ؟ Ayo. Walikulli ummatir rasul. Ini yang kita katakan tadi, Pak, bahwa tentang ayat ini khususnya di kalimat rasul itu ada khilaf di kalangan ulama kita. Tahir Ibnu Ashur rahmatullahi alaih. Dia termasuk salah seorang ya ulama yang berpendapat bahwa rasul di sini adalah rasul yang sudah kita kenal di masa-masa lalu seperti Nabi kita Muhammad SAW mulai dari Adam sampai Nabi kita. Itu ya. Karena itu sekalipun ya nabi-nabi tersebut atau rasul-rasul tersebut telah wafat, ya kan? Maka umat-umat tersebut yang ditinggalkan oleh rasulnya harus mengikuti ya apa yang ditinggalkan oleh rasul tersebut. Tapi kita katakan ya, bahwa rasul di sini dipahami oleh banyak ulama. Dipahami oleh banyak ulama rasul dengan makna umum. Ya, rasul dengan makna umum. Baik, kalau rasul dengan makna umum tidak mesti ya rasul seperti mulai dari Nuh sampai Nabi kita. Tapi rasul di sini setiap mereka ya yang berjuang membela agama, penyambung lidah para rasul yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka itu disebut rasul. Mereka itu disebut utusan. Makanya walikulli ummatir rasul, bagi setiap umat, bagi setiap generasi, Pak, pasti ada di antara mereka itu yang akan melanjutkan dakwah para rasul. Ya. Jadi di situ terjadi khilaf di kalangan ulama. Makanya fa idza jaa rasuluhum, bila peringatan sudah sampai kepada satu kaum, kepada satu generasi, kepada satu umat, ya kan? Baik oleh rasul yang diutus oleh Allah secara langsung atau rasul-rasul dengan makna umum yang kita sebutkan, setiap orang yang menyambung lidah Nabi kita SAW itu disebut rasul. Bisa saya, bisa bapak, bisa kita semua dianggap sebagai rasul. Kenapa? Selama kita menyampaikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fahum yu'tabar rusul. Ya, makanya kan kalimat rusul atau rasul secara lughah itu kan maknanya penyampai, Pak. Penyampai. Ya, secara lughah itu kan maknanya penyampai. Makanya terkadang misalnya jin yang juga ditaklif oleh Allah dengan risalah, ya kan? Jin yang ditaklif oleh Allah dengan syariat. Ada halal yang mereka harus ambil, ada haram yang mereka harus jauhi, ada perintah yang mereka harus lakukan. Ya, ada larangan yang harus mereka hindari. Ya, tapi tidak diutus bagi mereka rasul. Tapi apa yang Allah utus untuk mereka? Nazir. Ya, nazir. Orang yang memberi peringatan terhadap mereka. Dari mana? Bisa dari bangsa manusia, Pak. Salah satunya Nabi kita SAW, ya kan? Dan bisa ya dari bangsa jin sendiri. Ya, makanya kan kalau kita tengok di akhir surah Al-Ahqaf itu, apa kata Allah? Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Yastami'unal Qur'an. Apa kata Allah? Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Munzirin. Ya.
setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi SAW atau mendengarkan pelajaran dari Nabi SAW, maka wallau ila qaumihim, mereka balik ke negerinya masing-masing. Mereka jumpai kaumnya masing-masing sebagai munzirin, orang-orang yang memberi peringatan, karena tidak diutus ya rasul dari bangsa jin. Begitu juga lah kepada kita manusia ini, kata para ulama, ya, bahwa dalam setiap generasi sekalipun sudah wafat rasul-rasul mulai dari Nuh sampai Nabi kita SAW, maka akan muncul lagi di setiap generasi itu rasul, tapi dengan makna umum yang secara lughah kita katakan yaitu seorang penyampai risalah yang pernah dibawa oleh Rasulullah, atau dalam bahasa lain akan ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penyambung lidah para rasul utusannya, ya, seperti Nabi kita SAW. Bisa itu kita katakan para ulama, para sahabat, para tabi'in, a'immah al-madzahib, ulama-ulama hadis. Mereka inilah rasul-rasul yang dimaksudkan oleh mayoritas ulama Pak dalam ayat walikul ummatin wallahu a'lam. Oke, dimaksudkan begini Ustaz, adakah ada hadis mengatakan setiap 100 tahun tu ada Allah utuskan Mujaddid. mujaddid. Ustaz, Nah, itu masuk dalam Masjidil Rasul dan juga masuk ke Imam Mahdi itu pun Rasul Ustaz. betul Pak. Dalam kategori Itu, masuk ini. iya, betul. Apa yang Bapak maksudkan, apa yang Bapak ungkapkan, inilah salah satu bahagian dari jabaran-jabaran ulama terhadap walikulli ummatir rasul. Ya, itu jabaran-jabarannya itu termasuk dari jabaran makna dari walikulli ummatir rasulun. Ya kan? Karena sudah kita jelaskan di ayat-ayat Allah itu tidak akan pernah menzalimi siapapun, dan Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum ada hujjah yang sampai kepada dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan siksa siapapun sebelum ada orang yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Begitu. Nah, jadi termasuklah ya Imam Mahdi, ya mereka kita katakan rasul dalam arti umum sebagai penyambung atau lidah para anbiya di masa lalu atau para rasul di masa lalu. Ya, atau seperti hadis yang Bapak maksudkan tadi, bahwa dalam setiap generasi itu pasti akan ada mujaddid, semacam pembaharu yang mengembalikan umat kepada ajaran nabinya. Karena masa itu ya kata ulama kita, berlalunya masa, Pak. Ya, berlalunya masa ini akan mempengaruhi apa? Ya, mempengaruhi hati. Ya, akan mempengaruhi hati. Jadi semakin berlalu masa, semakin menjauh kita dari masa kenabian, Pak, maka perangai orang pun akan semakin jauh dari agama. Karena itu, ya Allah yang Maha Adil pasti akan mengutus ya di umat-umat tertentu tersebut orang-orang yang akan kembali ya atau mengembalikan umat tersebut kepada ajaran-ajaran Nabi yang sudah mulai dilupakan orang. Makanya dalam setiap generasi itu kata itu 100 tahun. Makanya kita tengoklah dari kurun sahabat misalnya. Paling tertinggi ya, paling tertinggi dari umur sahabat itu hanya 110 tahun. Abu Waqid Al-Laythi. Ya. Dialah sahabat terakhir yang paling terakhir wafat, Pak. Dalam usia 110 tahun. Wafat dia, habis generasi sahabat. Muncullah generasi berikutnya, itulah tabi'in. Maka di generasi tabi'in ini kita tengoklah dimunculkan Allah lah orang-orang yang secara lughah rasul. Ada Sa'id ibn Musayyib, ya kan, ada Qatadah, ada Mujahid, ya, ada Hasan Basri, ada Sa'id bin Jubair. Nah, mereka-mereka inilah yang melanjutkan risalah para anbiya ya setelah tentunya
wafatnya rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah silih berganti, Pak. Masuk ke tabi'in. Ya, muncullah imam madzhab, muncullah Bukhari, muncullah Muslim. Begitu seterusnya, Pak. Bahkan dalam setiap umat tuh akan ada orang-orang yang diangkat oleh Allah dalam makna tanda kutip tentunya, yang akan dijadikan oleh Allah sebagai penyambung risalah para anbiya. Itulah kira-kira makna dari walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam Pak Azali, silakan Pak. Saya tertarik dengan tadabbur ayat 46 ni Ustaz, yang mana Allah memberi amaran kepada orang-orang yang sama ada orang kafir ataupun orang Muslim yang membuat kejahatan, yang mana ada dua amaran daripada Allah, yang mana ilaina marji'uhum, kepada kami tempat mereka kembali, bukan setakat kembali kepada Allah. Kemudian Allah juga yang menjadi saksi kepada apa yang mereka kerjakan. Jadi ada dua benda yang pada mereka yang nak membuat kejahatan ataupun kufur, bukan setakat kembali kepada Allah, dan Allah menjadi saksi apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ini yang menjadi pegangan kepada semua orang, insya-Allah di dunia ni tidak ada orang yang kafir dan orang yang jahat lah. Itu Ustaz, itu yang saya dapat. Iya, betul Pak. Dan ini makanya tasliyah, apa kita bilang, secara kepada Nabi tentu secara khusus kan. Apa kata Allah? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka, kata Allah. Ini kan semacam obat hati bagi Nabi, Pak. Pasti kata Allah, jika kami menunjukkan kepadamu sebahagian dari apa yang kami ancamkan kepada orang-orang musyrik itu, artinya bisa engkau tengok dengan mata kepalamu sendiri ya Rasulullah semasa hidupmu, atau kalaupun tak kami nampakkan kepadamu karena engkau keburu wafat, fa ilaina marji'uhum. Mau engkau tengok atau tidak, tenanglah. Karena siapapun yang membangkang terhadap kerasulanmu, cepat atau lambat ilaina, kepada kami mereka akan kembali. Tak kau tengok siksaan mereka di dunia, nanti di akhirat engkau akan saksikan. Engkau akan saksikan pembangkang-pembangkangmu itu, bagaimana mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul seperti Bapak bilang tadi, bukan hanya sekedar kembali. Bukan hanya sekedar kembali. Tapi kembalinya kepada Allah ini sebagai awal di mana kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita perbuat ketika di dunia, yang memang betul-betul semua itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang ditolak oleh orang musyrik di masa lalu. Ini yang ditolak oleh mereka. Makanya seperti Bapak bilang, kalau kita semua kita jadikan status hidup kita ini, kita ubah status hidup kita ini, kembali kepada satu tujuan, yaitu Allah. Menyadari semua kita ini akan dikembalikan Allah, akan kembali kepada Allah. Kita sadari bahwa kita ini nanti akan disaksikan oleh Allah secara langsung apa yang kita lakukan. Maka ini akan membaikkan hidup kita. Dengan sendirinya akan membaikkan hidup kita.
Nah, makanya kata salah satu guru kami, apa dia bilang, status hidup kita ini harus selalu kita perbaharui. Ya, status hidup kita ini, jangan dia bilang begini, jangan status di Facebook aja yang diperbaharui setiap hari katanya. Jangan status Facebook aja. Iya, jangan status di Facebook aja yang setiap hari diperbaharui. Tapi konteks hidup ini pun, hakikat hidup kita ini pun harus selalu diperbaharui. Iya, harus diperbaharui. Harus selalu diperbaharui. Perbaharuannya apa? Selalu ingat, ilaina marji'uhum tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Kalau ini yang menjadi pertimbangan kita selalu dalam hidup ini, Pak, ini yang membaguskan kita. Apapun menariknya, ya, apapun yang menarik dalam kehidupan dunia ini, tetap kita yakin ilallah marji'una. Ya, setinggi apapun orang memuji kita, ini tidak akan berpengaruh sedikit pun ke kita, Pak. Kenapa? Allahu ghayatuna. Dan sesakit apapun cercaan orang, ini juga tidak akan mengurangi ya hormat diri kita. Kenapa? Allah tujuan kita. Nah, tapi kalau status kita ini tak berubah-ubah, ya, ini yang bikin hidup ini menjadi rumit. Dipuji orang, langsung berubah, dicela orang, langsung jatuh. Ini yang bikin kacau. Nah, makanya fa ilaina marji'uhum tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya, insyaallah. Baik, mungkin tak ada lagi yang akan berkomentar. Pak Syarul, rasanya tak ada Ustaz. Iya. Iya. Harus pamit kepada ketua kelas nih, Pak. Makanya. Jadi untuk malam ini segitulah dulu pertemuan kita di kajian Quran kita nih, Bapak sekalian. Mudah-mudahan insyaallah kajian ini menjadi kebaikan bagi kita pada malam ini insyaallah. Jazakumullah khairan, dan kita sudahi pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.